Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini gua mau ngebahas satu buku yang mana pada saat video ini dibuat di hari Jumat malam Sabtu bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026. Buku ini belum diterbitkan namun sudah diedarkan berupa berbentuk PDF dan rencananya akan diterbitkan. Bermula buku ini berbahasa Inggris dan Prancis, namun karena minat banyak yang minat untuk diterbitkan atau ditulis dengan bahasa Indonesia, maka dibuat buku cetakan yang berbahasa Indonesia. Judul buku ini adalah Broken Strings, kepingan hidup yang patah. Itu isinya tentang masa-masa kelam yang dirasakan di masa lalu oleh sang penulis, yakni Aurélie Moermans, ya, Moermans. Oke. Jadi buku tersebut, ya kalau buat gue yang gue udah baca dari awal sampai akhir, untuk ya bagus buat dibaca. Tentunya bagus dalam artian untuk kita ambil ibroh. Apa itu ibroh? Kita ambil pelajaran. Ya, kita ambil pelajaran bahwasanya ada loh yang namanya child grooming di Indonesia, di dunia, ya kan. Ada loh yang namanya manipulasi psikologi, ada yang namanya manipulasi teologis, dan macam-macam manipulasi-manipulasi lainnya. Ya, kenapa kita harus tahu hal itu? Kenapa kita harus baca hal itu? Ya karena untuk kita berhati-hati. Bahkan waktu gua nonton film detektif, ya, waktu gua nonton film detektif, gue lupa judulnya, intinya tentang cerita seorang detektif yang memecahkan suatu kasus. Itu seorang detektif itu bilang begini, untuk memecahkan suatu kasus kita harus berpikir dengan cara seperti penjahat tersebut, seperti si penjahat tersebut. Agar apa? Agar kita mengetahui motif sebenarnya yang ingin dilakukan oleh si penjahat tersebut. Itu kata detektifnya. Makanya kita itu bukannya kita belajar untuk menjadi penjahat, bukan. Tapi penting yang namanya kita belajar tentang apa ya namanya, ya kayak ya kita belajar tentang psikologi sampai kita ketemu yang namanya manipulasi psikologi, manipulasi teologis, ya kan. Ya, apa itu manipulasi psikologi? Yaitu cara menipu orang, ya, mengeksploitasi orang dengan apa ya, metode bukan, gimana gue ngomongnya ya, metodenya itu untuk mempengaruhi psikologinya si orang tersebut, si korban tersebut. Apa itu manipulasi teologis? Manipulasi teologis itu adalah cara kita menipu, membohongi atau mengeksploitasi dengan bawa-bawa agama, dalil-dalil agama, ya, semacamnya kayak begitu. Ya, makanya ada istilah kriminolog, ya. Nah itu paham betul orang kriminal, tentang kriminal tuh kayak bagaimana motifnya, seperti apa, cara ngebaca motifnya tuh kayak gimana. Nah itu kita kadang kudu belajar seperti itu agar kita paham dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan, ya, kayak begitu. Mudah-mudahan dipahami. Jadi di bukunya ini Aurélie Moermans itu menceritakan masa kecilnya dia, yakni pada saat dia remaja di usia 15 tahun, dia mengalami yang namanya child grooming. Child grooming lagi rame dibicarakan setelah kisah Aurélie Moermans, remaja 15 tahun dari Belgia yang datang ke Indonesia untuk mengejar mimpinya. Sayangnya yang ia temui justru seorang manipulator. Aurélie menjadi korban child grooming, kekerasan seksual, penganiayaan, pemerasan, sampai dijadikan mesin duit. Jadi di buku itu, kalau kita sama-sama baca atau kalian nanti akan baca, itu dijelasin bahwasanya awal mulanya Aurélie ini tinggal di Belgia dan di usia 15 tahun dia datang ke Indonesia, dan neneknya yang ngelihat dia pada waktu itu nyaranin buat dia jadi model atau jadi aktris gitu, ya, jadi artis. Nah akhirnya ikutlah casting sampai dia akhirnya menemui seseorang yang di buku tersebut dinamai Bobby, berinisial Bobby, oleh Aurélie Moermans. Namun timbul setelah buku ini diedarkan dan banyak dibaca oleh halayak ramai, viral. Nah, ada satu orang yang
sibuk klarifikasi. Yang mana saya lihat klarifikasinya itu malah memverifikasi. Dia bertanya, siapa sosok Bobby di buku ini? Harus dijawab, kata dia. Ya, sebenarnya sosok Bobby itu ya, kalau kita lihat dari klarifikasinya ya dia sendiri sebenarnya. Karena apa yang digambarkan oleh Aureli di dalam buku itu yang saya baca itu tergambarkan semua dengan dia. Bahkan ada istilah kalau netizen bilang Bobby-nya keluar dari buku. Nah itu. Saya nggak sebut namanya, yang penting ya, yang pasti kalian tahu siapa orang itu. Bahkan dia dengan bodohnya itu mengeluarkan bukti-bukti pernikahannya dia dengan Aureli Moremans, yang mana jatuhnya dia malah memberikan bukan memberikan ya, memverifikasi bahwa si Bobby itu benar dia. Dikatakan di buku tersebut bahwasanya Aureli Moremans itu menikah di tanggal 10 Oktober. Dan dia dengan bangganya, dengan pedenya ngeluarin itu tanggalan kalender 10 Oktober. Dilaminating sama dia, ada foto dia sama foto Aureli Moremans yang sedang menikah. Nah itu kan bodoh ya buat saya ya. Dia malah membenarkan isi buku tersebut. Nah itu. Bahkan di buku tersebut si Aureli ini dimanipulasi bahwasanya dia mengatakan, karena kan jatuhnya orang tuanya si Aureli ini lama kelamaan gak suka dengan si Bobby ini ya, karena satu mengganggu dan terlalu mengekang, posesif, sehingga dia sedih melihat anaknya selalu nangis, selalu banyak diatur, seperti dikungkung anaknya ini. Akhirnya dijauhkan lah, disuruh ngejauhin nih si Bobby, disuruh ngejauhin si Aureli Moremans. Sampai akhirnya ya intinya nanti kalian baca, gua ininya aja ya, benang merahnya aja. Si Aureli Moremans ini semacam dicuci otaknya, ya kan, di eksploitasi psikologinya itu, semacam dicuci otaknya, disuruh ngelaporin orang tuanya dengan dalih bahwasanya orang tuanya itu telah mengeksploitasi dirinya, yang mana mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, dan dia bilang, dan dia cuci otaknya si Aureli Moremans bahwasanya orang tuanya, bahwasanya Aureli itu sebagai dijadikan mesin duit oleh orang tuanya. Udah masih kecil, masih remaja, 15 tahun disuruh cari duit jadi artis, dan yang menikmati uang gajinya Aureli Moremans itu bukan Aureli tapi orang tuanya. Nah itu Aureli disuruh lapor, ya kan, untuk menunjukkan tanda buktinya. Kalau Aureli nggak mau ngelaporin, dia bakal ngadu ke orang tuanya Aureli bahwasanya Aureli Moremans itu udah pernah HS sama dia di kamar. Nah dia, karena si Aureli ini takut diancam-ancam seperti itu, ya akhirnya mau nggak mau dia ngaduin orang tuanya dengan dalih yang udah saya sebutin tadi, disuruh dengan si Bobby itu ke pihak berwajib seperti itu. Bahkan yang parahnya, dia minta foto Aureli Moremans tanpa busana. Nah itu, dengan dalih ancaman-ancaman itu. Kalau lu nggak kirim, ya gue bakal bilang ke orang tua lu kalau lu udah HS sama gue dan segala macam gitu. Jadi, nah ini ya poinnya ya, untuk perempuan mau lu sesayang apa, mau lu cinta apa sama cowok lu, jangan pernah kirim-kirim kayak begituan ya, karena yang namanya perempuan mah ada bekasnya, laki-laki mah kagak ada bekasnya, kan begitu kalau kata orang tua dulu begitu ya. Jadi yang rugi lu juga. Begitu udah banyak artis-artis yang foto-fotonya tersebar, video-videonya tersebar, itu gara-gara apa? Gara-gara putus sama pacarnya, jadi mantan, ya kan, akhirnya disebar fotonya. Bahkan ada juga kasus kemarin dimintain duit, kalau nggak dikirim duit berpuluh-puluhan juta, disebarin nih foto, disebarin nih video kayak begitu. Yang rugi lu juga ya, perempuan, bukan kita yang laki-laki ya. Nah itu seperti itu. Dan bahkan dia ini nekat menikahi Aureli Moremans tanpa mendatangkan orang tuanya Aureli Moremans di gereja Katolik ya, dimanipulasi segala macam sama dia, ya kan. Dia nyogok gereja, nyogok pastor, dan dia mendatangkan orang asing untuk disetel atau dijadikan sebagai orang tuanya Aureli Moremans, padahal bukan itu orang tuanya. Semacam kayak gitu. Udah nikah, nggak disayang, lebih banyak diludahin, lebih banyak dikasarin, main tangan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dia mengancam lagi bahwasanya kalau lu nggak nurut sama gue, berarti lu durhaka kepada Tuhan, karena
durhaka kepada suami sama saja durhaka kepada Tuhan, karena pernikahan kita sah di gereja seperti itu, padahal pernikahannya nggak sah. Ya, kalau nanti kalian baca bukunya, cari sendiri, linknya masih ada di Instagramnya Aurelium Remans ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Belgia masih ada. Intinya gue mau jelasin tentang cheat groomingnya aja. Jadi cheat grooming adalah manipulasi psikologi bertahap untuk membangun kepercayaan anak demi tujuan eksploitasi. Ya, cheat grooming anak kecil, ya kan. Jadi manipulasi psikologis bertahap untuk membangun kepercayaan anak demi tujuan eksploitasi, bertahap. Ya, nggak langsung, bertahap, ya kan. Satu demi satu, setingkat demi setingkat, bahasa kata langkah demi langkah, pelan-pelan begitu. Jadi kalau seperti yang di buku itu, si Bobby ini nggak langsung ke, dia langsung kepada Aurelium Remans-nya, tapi dia nggak melulu ke Aurelium Remans, dia bahkan datang ke rumahnya Aurelium Remans, bertemu dengan orang tuanya, ibunya, adiknya, keluarganya, didatengin, diakrapin sama dia. Nah, ini yang dibilang bertahap. Jadi, nah itu. Dan tadi yang gue bilang di awal itu, bahwasanya Aureli ini banyak mendapatkan ancaman-ancaman dari si Bobby, ya kan. Bahkan dia disuruh masukin mentimun ke salah satu organ tubuhnya yang seharusnya nggak boleh dimasukin mentimun, ya bukan tempatnya mentimun masuk ke situ harusnya ya. Nah itu diancam sama si Bobby, karena kalau enggak ya gue bakal ngomong ke orang tua lu, ke ibu lu, kalau lu udah HS berhubungan suami istri, berhubungan badan dengan gua, begitu, alias udah pecah perawan, bahasa katanya gitu ya, bahasa kasarnya. Nah ini ancaman-ancaman kayak begini, ini kan menunjukkan bahwasanya ya ada dari diri Aurelium Remans-nya dan diri orang tuanya Aurelium Remans itu, kalau bisa dibilang itu ada parenting yang salah. Kenapa? Karena orang tua itu harusnya bukan sebagai tempat ancaman. Ya, orang tua itu harusnya bukan sebagai tempat ancaman bagi anaknya sendiri. Ya, begitu. Ketakutan atau menjadi batasan informasi. Ya, jadi ketika si anak udah merasa terancam dengan orang tuanya, seperti misalnya Aureli ini ketakutan ketika orang tuanya tahu dia udah berhubungan suami istri dengan laki-laki di luar nikah, ya pasti orang tuanya bakalan marah besar. Marah boleh, orang tua marah boleh, cuman kecewa boleh, cuman ya udah pasti orang tua pasti kecewa, udah pasti marah. Dan gue juga, kalau gue di posisi orang tua pasti gue juga marah kalau anak gue kayak begitu. Cuman ya balik lagi, dari awalnya parenting kita itu harusnya jangan menjadikan anak kita itu, menjadikan diri kita ini sebagai ancaman untuk anak kita. Mengapa? Karena ketika anak kita melihat diri kita ini sebagai ancaman buat dia, dan dia timbul rasa takut yang berlebih kepada kita, bahkan bukan karena hormat tapi karena takut gitu kan, jadinya itulah yang akan membatasi informasi tentang anak kita sampai kepada kita, ya kan. Makanya gue sempat ngerasa, gue punya temen, dia bilang begini, gue sama anak gue nanti itu kalau bisa jangan ada batasan kayak semacam manggil gue bapak, manggil gue ayah, kalau bisa lu gue. Gue kaget denger temen gue ngomong kayak begitu, tapi alasannya logis. Kenapa kayak begitu, gue tanya, dia bilang ya gue sama anak gue nggak mau kayak bapak sama anak, gue mau kayak sahabat, temen tongkrongan. Jadi kalau temen tongkrongan kan ada masalah apa ngomong segala macam gitu kan, tapi kalau ada bapak dan anak, buat temen gue ini kayak rasanya ada gap begitu, ada jarak gitu, sehingga yang harusnya semuanya bisa diceritakan ini enggak begitu. Beda kalau sama teman tongkrongan, kadang semuanya kita ceritain. Nah begitu, awalnya gue nggak terima ketika temen gue ngomong kayak gitu, cuman ya boleh juga untuk kebaikan bersama. Cuman tetap lagi kita jangan menafikan norma yang namanya hormat kepada orang tua. Nggak lu gua juga bapak kita sendiri kan begitu. Nah jadi orang tua mempunyai peran emosional dalam melihat perilaku anak. Pentingnya parenting bukan sekedar mengawasi, tapi membangun rasa aman untuk bicara,
Parenting yang sehat akan hadir untuk melindungi anak dari lingkungan atau hal yang toksik. Nah itu. Jadi pentingnya parenting bukan sekedar mengawasi, tapi membangun rasa aman untuk bicara. Kita lindungin anak kita ajarin anak kita, ya kita awasin anak kita, dan kita jadikan anak kita ini sebagai teman, sehingga anak kita juga menganggap itu sebagai teman, sehingga nggak ada batasan ketika dia ada masalah segala macam, dia ada kesedihan segala macam, dia cerita semuanya sama kita tanpa ada yang dibatas-batasi. Apa yang udah dia rasakan, apa yang udah orang lain perbuat kepada dia, dia bisa adukan langsung kepada kita, kayak begitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa dia takut orang tuanya marah atau kecewa kepada kita. Itu masalah belakangan, tapi yang penting kita tahu bagaimana caranya ini anak mau jujur sama kita. Jangan sampai kita tahu dari orang lain, kayak begitu. Dan poin selanjutnya dari buku yang gue baca tadi kita bahas tentang cheat grooming dan peran orang tua. Dan poin selanjutnya yang gue mau bahas tentang dari Aureli Mooremans ini adalah betapa hebatnya dia sudah mulai berdamai dengan masa lalunya. Mengapa gue bilang kayak begitu? Karena ketika orang pernah tersakiti, dia ada trauma, dan ketika dia sudah berdamai dengan masa lalunya, dia dengan lega, dengan legowo, dengan ikhlas, bahkan dengan senyum, dia menuliskan atau menceritakan tentang traumanya itu, baik lewat buku atau lewat segala macam. Kalau dia stand up comedian, ya dia jadikan traumanya dia bakal jadikan bahan ketawaannya dia, ya, jadi jokesnya dia, bahan leluconnya dia. Kalau dia penulis, traumanya dia akan dijadikan bahan tulisannya dia, dan ini adalah bentuk bahwa dia sudah berdamai dengan masa lalunya, ya. Pernah tersakiti bukan berarti tidak bisa membaik. Pernah tersakiti bukan berarti tidak bisa membaik. Menerima diri kembali menjadi cara untuk memulihkan semua luka yang pernah ada. Kita harus terima diri kita bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun tempaannya dalam hidup. Kita harus menerima diri kita apa adanya, ya, jelek bagusnya, semua yang udah terjadi kepada kita, untung sialnya segala macam, pokoknya ya kita harus terima, ya kan. Mengakui trauma bukan membuka luka, tapi membuka jalan menuju pemulihan segala, ya. Intinya kalau kita pernah tersakiti, kalau kita ada trauma di masa lalu, ya kita baiknya jangan lama-lama terpuruk. Kita boleh terpuruk, kita boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Mari kita tingkatkan value kita lagi, ya kan, lebih tinggi lagi, ya, segala macam. Mari kita sama-sama sembuh, ya, sembuh dari traumanya kita. Kalau kita udah sembuh, kita udah bisa menertawakan masa lalunya kita, kayak begitu. Dan kisah dari Aureli Mooremans ini menjadi penolong untuk Aureli yang lain, ya kan? Karena kita nggak boleh menutup mata bahwasanya Aureli yang lain itu banyak di luar sana. Maksudnya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang bernasibnya sama seperti Aureli itu banyak. Cuman bedanya mereka mungkin belum berani speak up, belum berdamai dengan masa lalunya, atau mereka malu untuk speak up dan segala macam, atau mereka sudah speak up tapi nggak punya power untuk jadi viral. Kayak Aureli ini kan sebenarnya viralnya di tahun 2025 akhir dan 2026 awal-awal ini kan. Sebenarnya tahun-tahun lalu itu dia udah speak up, cuman pada waktu itu hanya punya media TV, ya kan, gosip, acara-acara gosip segala macam. Nggak kayak sekarang, the power of netizen, ya kan. Nah, seperti itu. Belum ada media sosial seperti Instagram, TikTok yang netizennya itu the power of netizen dah pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi kisah Aureli masih banyak yang menjadi korban dan perlu ruang untuk membagi cerita mereka. Kisah Aureli menjadi tanda bahwa dengan keberanian kita bisa lari dari masa kelam menuju kisah yang penuh makna. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya keberanian. Ini ditanemin kepada perempuan, ya, perempuan yang nonton video ini. Anda itu bukan makhluk lemah, Anda itu makhluk kuat, ya kan? Anda itu makhluk yang penuh dengan keberanian. Jangan pernah merasa diri Anda lemah, ya. Jadi lawan segala macam kekerasan seksual, kekerasan fisik, segala macam lawan, ya.
ada orang kurang ajar, laki-laki kurang ajar, lawan segala macam ya. Kalau bisa tuh lu punya buku panduan tuh, manipulator laki-laki manipulator tuh, trik-trik manipulator laki-laki, lu harus punya buku panduan itu biar kalian nggak jadi korban, nggak melulu menjadi korban ya, kayak begitu. Dan kita sebagai orang tua juga, kalau kita punya anak laki-laki, kita punya adik laki-laki, kita ajarin untuk menjadi laki-laki yang sejati, yang nggak menyakiti perempuan. Karena apa? Saya berpegang teguh banget dengan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang tersakiti oleh seorang laki-laki, maka setiap langkahnya si laki-laki tersebut itu dilaknat oleh para malaikat. Nah, itu ditanamin tuh kayak begitu ya. Ajarin kepada adik-adik kita yang laki-laki, abang-abang kita yang laki-laki, anak-anak kita yang laki-laki, biar gak nyakitin perempuan. Ya, ya, kayak begitu. Paham? Jadi dengan viralnya buku tersebut, banyak pihak yang menyampaikan dukungan pada Aureli Moremans yang berani terbuka bercerita soal soal pengalaman grooming yang dialaminya. Dituangkan dalam memoir berjudul Broken Strings, kisah Aureli menjadi catatan untuk para orang tua dan pemerintah terkait pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap bahaya child grooming. Nah, iya, jadi orang tua dan pemerintah harus paham betul dengan ini, ya kan, agar menjaga anaknya dan memberikan pendidikan pemahaman anaknya tentang child grooming. Apa itu child grooming dan apa itu teknik-teknik manipulator kayak gitu ya, teknik-teknik manipulasi itu kayak gimana, terus diajarkan di zaman sekarang ini. Karena di zaman sekarang ini kejahatan itu nggak mandang usia, ya kan? Anak di bawah umur pun bisa menjadi korban kejahatan. Nah, juga kepada institusi perlindungan anak seperti KPAI agar tak menutup mata. Nah, ini yang parahnya itu, ternyata dulu katanya Aureli Moremans itu, ibunya Aureli Moremans itu udah pernah ngadu ke KPAI dan pernah ngadu ke Kak Seto. Cuman dia kadang bahkan di buku tersebut Aureli Moremans juga udah pernah ngadu ke Komnas Perlindungan Anak. Cuman kadang ya kayak gitu, diremehin. Maksudnya diremehin tuh kadang kita ngadu terus ada oknum-oknum yang bilang, nanti sama-sama suka, kalau sama-sama suka nggak bisa itu kena pasal, nanti gini. Coba dihilangin dulu medsos, coba jangan males, coba ditelisik dulu, diproses dulu ya, jangan belum diproses udah nanti sama-sama suka, kalau sama-sama suka mah nggak bisa maju ke meja hukum kayak begitu. Jangan, itu namanya Anda memutuskan harapan seseorang, ya kan. Terima dulu dengan baik, BAP dulu, berita acara segala macam, didengerin kayak gimana, proses dulu kayak gimana, ya kan, baru simpulkan. Jangan baru datang udah nanti kalian sama-sama suka melakukannya, jadi itu nggak bisa dibawa meja hukum segala macam gini-gini. Itu namanya Anda ya, oknum-oknum ini nih, itu memutuskan harapan kebebasan dari para korban. Nah, itu. Dan child grooming dan kekerasan. Jadi setelah viralnya buku ini, Menteri PPPA, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu berkomentar. Apa kata beliau? Kata Ibu Arifatul Khairi Fauji, yakni Menteri PPPA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan child grooming dan kekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman nyata dan serius yang kerap terjadi secara tersembunyi di sekitar kita. Nah, tadi kan dibilang tuh bahwasanya kisah Aurel ini menjadi catatan untuk para orang tua dan pemerintah terkait pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap bahaya child grooming. Jadi ternyata sudah ada beberapa negara yang mengantisipasi hal semacam ini, yakni child grooming. Seperti di Jepang, itu mereka menetapkan bahwasanya grooming itu sebagai tindak pidana khusus. Dan di Inggris mereka menerapkan program pendidikan tentang manipulasi atau kekerasan sejak anak usia 4 tahun. Nah, itu jadi ya kita tunggu pemerintah kita Indonesia ini, semoga dengan viralnya buku Broken Strings, masa lalu yang patah ini, yang ditulis oleh Aureli Moremans tentang pengalamannya dan kisah nyata yang dialami oleh Aureli Moremans ini, semoga kelak pendidikan Indonesia ini juga mengangkat ya kayak di negara Inggris tadi, yaitu menerapkan program pendidikan
tentang manipulasi atau kekerasan kepada anak sejak anak usia 4 tahun. Semoga ini menjadi perhatian, ya, perhatian oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita tercinta ini. Sekian dari gua. Allahumma sebelumnya tentang manipulasi, sebelum gua tutup, sebelumnya tentang manipulasi psikologi itu gue udah pernah bahas, tinggal cari aja di channel gue. Itu waktu itu lagi bahas Agus Difabel, ya kan, Agus Buntung, tentang manipulasi psikologi, gimana orang yang nggak punya tangan tapi bisa yang namanya memperkosa, menggagahi perempuan-perempuan yang punya tangan punya kaki, ya, dan nggak bisa ngelawan, ya, seperti semacam dihipnotis segala macam. Itu ada, silakan ditonton aja, atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Allahumma fiqh ila qanut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.